Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Umayyah merupakan era paling cepat setelah masa Khulafaur Rasyidin. Proses penyebarannya hingga ke Afrika Utara, Andalusia, Cordoba, dan lain sebagainya. Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Mereka berdua sama-sama berasal dari keturunan Umayyah, atau lebih tepatnya lagi Bani Umayyah. Dalam perkembangan, Bani Umayyah ini terbagi kepada 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan atau fase berdiri. Yang kedua adalah fase perkembangan, di mana disinilah nanti kejayaan Bani Umayyah ditampilkan. Serta yang terakhir adalah fase reruntuhan Bani Umayyah, diakibatkan kelemahan sistem monarki, diakibatkan kelemahan politik KKN yang dilakukan oleh para khalifah, para pembesar yang terlibat dalam lingkup istana Bani Umayyah. Tidak hanya itu saja, faktor eksternal reruntuhan berasal dari serangan Bani Abbasiyah. Melihat titik kelemahan terhadap kekhalifahan terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad sebagai raja ke-14, terdapat celah wilayah-wilayah Bani Umayyah yang telah melepaskan diri dan tidak mampu menjaga kesolidan persatuan dalam Bani Umayyah itu sendiri. Banyak video yang membahas tentang peradaban Bani Umayyah di Damaskus mulai dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Namun saya pribadi merasa itu tidak cukup, dan untuk itu dalam pembelajaran SKI kelas 11 di model Kota Bengkulu, saya mencoba menampilkan kompetensi dari siswa kelas 11 dalam menceritakan fase reruntuhan Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang ke-9, pada saat dia diangkat banyak sekali terjadi pemberontakan dan khalifah Yazid sendiri tidak bisa mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncak pada saat pemilihan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan. Menurut para pakar sejarah Islam, bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat tidak suka dan marah kepada pemerintah Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Al-Walid bin Abdul Malik itu menjadi khalifah yang sah. Kepemimpinan di Bani Umayyah ikut memperlemah kelemahan Bani Umayyah, dan ini menjadi faktor dominan runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem monarki Bani Umayyah. Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini terjadi hampir di setiap seluruh kekuasaan Bani Umayyah, padahal di luar sana kekuasaan Bani Umayyah sedang berkembang pesat lantaran ada keturunan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah tepatnya tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah Perang Al-Ahzab melawan keturunan Abbasiyah. Itu tadi penjelasan mengenai fase runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus dari saya Bunga Wirajubah kelas 11 IPA 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.